Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang sebuah kata yang mungkin kalian sering dengar atau baca di media sosial, yaitu kata nolep. Apa sih arti dan ciri-ciri dari orang nolep? Apakah kalian termasuk dalam orang nolep atau tidak? Dan apakah nolep itu sesuatu yang buruk atau tidak? Yuk simak video ini sampai habis teman-teman. Kata nolep sendiri sebuah kata plesetan yang dari bahasa Inggris yaitu no life, yang artinya itu tidak memiliki kehidupan atau seakan-akan mereka ini tidak hidup nih. No life itu biasanya digunakan untuk menyebut orang-orang yang kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, mereka ini lebih suka menyendiri, tidak suka dengan keramaian, bahkan bisa membenci segala kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja ciri-ciri dari orang nolep itu sendiri. Menurut beberapa sumber yang sudah saya temukan di beberapa situs internet, berikut ini ada beberapa ciri-ciri umum dari orang nolep. Yang pertama adalah tidak mementingkan masa depan. Jadi teman-teman, orang nolep itu biasanya tidak punya tujuan atau rencana hidup yang jelas. Mereka itu tidak peduli nih dengan apa yang akan terjadi pada diri mereka di masa depan. Mereka itu hidup hanya untuk hari ini tanpa memikirkan hari besok. Selanjutnya, sering begadang. Biasanya, orang nolep itu seringkali menghabiskan waktu malamnya untuk bermain game, menonton anime, atau melakukan hal-hal lain yang tidak produktif. Mereka itu jarang tidur yang cukup dan tidak memperhatikan kesehatan tubuh mereka. Lalu, selanjutnya adalah memiliki sifat yang labil. Jadi, orang nolep itu cenderung memiliki perasaan yang tidak stabil. Mereka itu mudah marah, mudah sedih, bahkan hingga depresi tanpa alasan yang jelas. Mereka juga sulit untuk mengontrol emosi mereka dan sering bertindak impulsif. Lalu, yang selanjutnya adalah memiliki kulit yang putih. Ya, mungkin ini agak aneh sih untuk didengar, tapi orang nolep itu biasanya memiliki kulit yang putih karena mereka itu jarang terpapar oleh sinar matahari. Mereka itu lebih suka untuk mengurung diri mereka di dalam kamar daripada untuk keluar rumah dan berinteraksi nih dengan orang-orang lain. Selanjutnya adalah tidak punya banyak teman. Jadi, orang nolep itu jarang berteman di dunia nyata. Mereka itu lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dunia maya, seperti di media sosial atau forum online. Mereka juga jarang suka bergabung dengan komunitas-komunitas maupun organisasi yang bisa mereka ikuti. Lalu, berikutnya adalah suka merasa iri, teman-teman. Orang nolep sering merasa iri ketika mereka itu melihat orang lain yang lebih bahagia dan lebih sukses daripada mereka. Mereka itu akan merasa bahwa hidup mereka tidak adil nih, tidak beruntung juga. Mereka juga sering membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa rendah diri. Berikutnya adalah protektif. Orang nolep itu cenderung protektif terhadap hal-hal yang mereka sukai atau mereka sayangi, seperti game, kemudian ada anime, dan barang-barang koleksi mereka. Mereka tidak mau nih berbagi atau meminjamkan barang-barang tersebut kepada orang lain, apalagi sampai rusak atau hilang. Mereka bisa marah besar jika barang-barang tersebut itu rusak atau hilang. Lalu selanjutnya adalah ketergantungan dengan elektronik. Jadi orang nolep itu sangat tergantung sama alat-alat elektronik nih, seperti HP atau laptop. Jadi dia menggunakan alat-alat tersebut untuk mengisi waktu luang mereka. Berikutnya adalah kecanduan pornografi. Nah, ini yang sangat berbahaya sih. Jadi orang nolep itu sering mengakses situs-situs pornografi untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Mereka itu tidak tertarik dengan mencari pasangan atau menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Mereka juga bisa mengalami masalah kesehatan seperti disfungsi ereksi atau ejakulasi dini akibat kebiasaan masturbasi yang berlebihan.
Lalu ciri-ciri yang terakhir ini teman-teman, dia itu tidak suka berolahraga. Orang no lab itu jarang melakukan aktivitas fisik yang bisa membuat tubuh mereka sehat dan bugar. Mereka akan lebih suka duduk di depan layar daripada bergerak dan berkeringat. Mereka juga tidak peduli dengan penampilan mereka dan berat badan mereka. Nah, itu dia teman-teman, ciri-ciri dari orang no lab. Apakah kalian termasuk dalam ciri-ciri tersebut? Nah, jika iya, maka perlu waspada dan mulai mengubah gaya hidup kalian ya. Karena no lab itu bukanlah sesuatu yang baik untuk kesehatan mental dan fisik kalian. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah no lab itu sesuatu yang buruk? Jawabannya adalah tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menganggap bahwa no lab itu sesuatu pilihan hidup yang sah dan tidak mengganggu orang lain. Mereka akan merasa nyaman dan bahagia dengan cara hidup mereka yang seperti itu, teman-teman. Mereka juga tidak merasa kesepian atau bosan karena mereka memiliki hobi atau kesenangan tersendiri. Namun, ada juga yang menganggap bahwa no lab itu sebagai sebuah masalah yang harus diatasi. Mereka merasa bahwa hidup seperti itu adalah sia-sia dan tidak bermakna. Mereka juga merasa bahwa telah melewatkan banyak hal yang seharusnya bisa mereka nikmati dan capai dalam hidup mereka. Mereka juga merasa bahwa hidup mereka itu kurang dihargai atau dicintai oleh orang lain. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi no lab selama kalian itu masih bisa menjaga keseimbangan nih antara dunia nyata dan dunia maya. Kalian juga harus tetap memperhatikan kesehatan kalian dan tidak melupakan tanggung jawab kalian sebagai manusia. Kalian juga harus membuka diri dan berinteraksi, ngobrol-ngobrol sama orang lain, dan mencari teman atau pasangan yang bisa membuat kalian bahagia. Jadi intinya adalah kalian harus menemukan cara hidup yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Jangan biarkan kata-kata orang lain itu membuat kalian terasa rendah diri dan tidak bahagia. Kalian adalah pribadi yang unik dan berharga, teman-teman. Kalian itu memiliki hak untuk menentukan bagaimana cara kalian hidup. Nah, itu dia teman-teman, video tentang no lab. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.